Oke, kali ini mungkin di video perdana ya channel saya sih yang mantap ya. Rencananya konten ini mau orang namain apa ya? Terinspirasi dari Firsa Besari mungkin ya. Playlist videonya tuh dia nyantumin nama sebuah jurnal. Nah, mungkin nanti juga orang rencananya bakal bikin banyak video dokumenter main ya yang berupa muncak gini, yang simpel lah. Orang mau namain sebuah jurnal. Nah, mungkin kalau di video ini yang pertama kita mau niatnya mau ngobrol-ngobrol santai aja nih bersama dua teman saya. Ada Satria. Lu mah Satria jangan pakai kacamata gitu. Aneh. Iya, ini hitam. Ini Satria, ini Hasbi, guys. Oke, kita mau ngobrol santai aja. Temanya mengenai yang lagi rame sekarang, yaitu hiking atau muncak atau mendaki gunung. Mungkin dari dua teman orang ini, orang mau nanya nih dari Hasbi atau Satria sendiri. Oke nggak? Oke lah. Soal muncak, kapan sih pengalaman pertama muncak atau muncak tuh dari kapan? Dari Hasbi. Hasbi dulu. Kelihatannya lebih senior nih, udah pada sepuh. Enggak. Dari Pertama Hasbi kali sendiri. muncak ini experience yang sangat berkesan sih. Soalnya kalau bisa dibilang pemuncak FOMO, kayaknya saya salah satunya pada saat itu. Dulu tuh waktu kelas SMA kalau nggak salah, SMA itu sekolah kita kebetulan ada di kaki Gunung Cikuray di Garut ya? Garut ya. Kabupaten. Iya, Kabupaten Garut. Nah, itu dari kakak kelas terus juga kating-kating sering bilang, ayo kita muncak ke Cikuray, tektok aja dan sebagainya. Di atas itu katanya indah dan sebagainya. Akhirnya sekelas tuh diskusi bareng-bareng pengen muncak ke Cikuray. Ya udah, packing seadanya. Terus juga kita nggak ekspor kayak mungkin sekarang udah lumayan ya. Kalau dulu tuh nggak punya akses YouTube juga sebenarnya. Jadi kayak udah, oh ini Cikuray itu ada di belakang sekolah. Ya udah, ikutin jalan yang ini aja gitu. Makanya persiapan waktu itu kita nggak bawa sleeping bag, kita nggak bawa double jaket, dan mungkin ada beberapa orang yang nggak bawa jas hujan. Dan kita niatnya ngecamp. Nggak bawa tenda. Tenda bawa cuman single layer. Ya udah kita naik dan ternyata badai. Gimana tuh nggak bawa jas hujan? Kehujanan dong? Ya, kehujanan. Kita terlalu bodoh pada saat itu ya. Jadi benar-benar, dan makanan pun nasi nggak bawa ya. Kayak kita cuman bawa cemilan, tapi bawa cemilan kecil kayak roti-roti, terus juga mie instan dan sebagainya. Cuman mie instan kan harus buka kompor dulu. Di perjalanan tuh kita benar-benar struggle parah. Akhirnya nyampe pos 2 Cikuray, kita stop buat buka tenda. Buka tenda karena kalau dilanjutkan baru pos 2 udah buka tenda. Akhirnya bermalam semalam di sana, kedinginan. Pastilah. Kedinginan, air pada masuk dan sebagainya. Akhirnya setelah pagi kita putusin buat balik lagi kayak gitu. Oke, kita mungkin lanjut ke Satria. Gimana ceritain pertama kali muncak tuh mulai kapan dan sampai sekarang bisa seneng muncak atau sering muncak tuh gimana? Tadi kan Asfi udah cerita dia dari yang first trial dia ke gunung. Sekarang Satria gimana? Oke, kalau dari aku sebenarnya aku bukan pendaki yang FOMO ya, karena pertama tuh kenal mendaki gunung tuh waktu SMP. Jadi waktu itu aku ikut pramuka, dan ya namanya pramuka itu kental lah dengan kegiatan alamnya itu. Salah satunya naik gunung. Cuman waktu itu masih yang trekking gak yang ke gunung gitu, kayak masih cuman ke Dago Pakar, ke Tahura. Barulah di kelas 10 semester 1 ya, pertama masuk SMA, itu tuh diajakin tuh sama teman-teman buat ke Gunung Artapela. Dan itu persiapannya sangat singkat. Itu waktu masih pakai sepatu futsal itu ya, karena nggak ada sepatu, jaket juga masih seadanya. Dan waktu itu kita nekat karena kita berangkatnya tuh sore habis maghrib ya. Kita naik elep sampai ke Masjid Agung Ciparai dan kita nginep di sana gitu. Kita tidur di masjid karena waktu itu uangnya masih terbatas gitu ya, nggak bisa kayak sekarang. Jadi kita nginep di Masjid Agung Ciparai, baru pagi-paginya kita naik ke atas. Dan pas ke atas pun, karena ya waktu itu masih susah ya akses gunung tuh, karena belum banyak orang yang naik gunung kayak sekarang. Jadi akses tuh masih susah. Kita bahkan orang warlocknya pun ditanya base campnya kemana tuh nggak tahu gitu, nggak banyak yang tahu base camp. Sampai kita diputer-puter, barulah nah itu sekitar jam 10-an gitu. Pokoknya udah siang. Sampai puncaknya itu sekitar jam 2, setengah 3, dan pulangnya tuh hujan. Sayangnya karena Artapela itu vegetasinya rendah ya, jadi si jalur tuh jadi sungai gitu. Jadi kita pulang kebasahan. Ngecamp itu? Enggak ngecamp. Jadi tidurnya di Ciparai, di Masjid Agung Ciparai gitu. Itu banyak banget yang harus dieval, mulai dari sepatu, persiapan, pengetahuan kita tentang jalur juga itu penting. Sampai akhirnya lanjut sampai sekarang udah kurang lebih 6 tahun kali ya di dunia pendakian gitu.
Anjay, menarik sekali Satria, nggak kalah menarik dari tadi Hasbi. Dari soal pengalaman pertama muncak, orang mau tanya nih, sekarang kan tuh lagi rame soal pendaki FOMO. Nah, pendaki FOMO itu kalau nggak salah nih ya, kata FOMO itu mengindikasikan bahwa mendaki gunung itu menjadi suatu tren tertentu yang lagi naik atau yang lagi viral. Nah, menurut kalian gimana cara menyikapinya? Dari Hasbi, gimana Bi? Ya, menurut orang FOMO tuh lahir dari sosial media. Karena kalau nggak di sosial media, justru dulu pendakian tuh hanya sebatas olahraga aja gitu. Dan ketika sosial media hadir, mungkin orang-orang, wah kayaknya aku keren deh kalau foto di atas. Kayaknya aku pengen ngasih tahu orang-orang, aku pernah ke sana gitu. Aku pernah di atas awan dan sebagainya. Cuman ya tadi, alam terbuka tuh tidak bisa di underestimate, tidak bisa diremehkan ya. Kondisi kita di bawah dan kondisi kita di atas itu ternyata sangat jauh berbeda. Apalagi dari segi suhu dan sebagainya. Itu benar-benar harus persiapan yang lebih. Dan kalau cara menyikapi orang-orang FOMO tuh nggak jauh beda dari termotivasi. Ya, Mungkin lebih halus mungkin, lebih halus. ya, mungkin untuk tahap awal alasan orang untuk FOMO itu nggak apa-apa ya. Kayak benefit untuk naik gunung pun banyak banget gitu. Kayak semacam untuk olahraga fisik, terus juga mental. meningkatkan mental, terus juga melatih pernapasan dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Cuman tetap agar kita tuh tidak mengulangi pengalaman orang-orang yang sama, pengalaman yang salah dari orang-orang sebelumnya, kita tetap perlu aware gitu, cari-cari informasi mungkin di internet dan sebagainya, sehingga dengan membaca itu, dengan kita explore itu, kita bisa tahu, oh ternyata mungkin kita bakal menghadapi situasi ini di gunung nanti gitu, walaupun kita pertama kali, tapi kita udah tahu ilmunya, jadi kita bisa menanggulangi itu. Jadi motivasi awal untuk FOMO nggak apa-apa, karena itu sangat bagus mungkin untuk menjadi pendorong awal, karena mungkin orang-orang nggak akan pernah maju kalau kita nggak share di sosial media, terus orang-orang nggak terinspirasi, mungkin orang-orang bakal masih mageran gitu, kayak gitu sih komentar. Kalau dari Satria gimana tentang FOMO? Setuju ya sama Hasbi. Sebenarnya nggak apa-apa banget kalau kalian mau mendaki gara-gara FOMO. Mungkin kalian pertama mendaki juga kan belum tahu gitu ya, pengen ngerasain experience-nya mendaki itu gimana. Cuman kalau saran aku pribadi, kalau misalkan mau mendaki gunung apalagi kalian pertama, wajib banget bawa yang lebih senior. Karena oke lah, mungkin kalian udah belajar ilmunya di internet, kalian udah belajar dari manapun lah, tapi ternyata akan ada kalanya ketika di gunung itu, apalagi pertama kali gitu ya, nanti mungkin akan bingung, akan banyak keputusan-keputusan yang salah yang kemungkinan dilakuin kalau kalian semuanya pemula gitu. Kalau udah ada yang senior kan mungkin mereka udah pernah punya pengalaman, udah ngerasain langsung lah gitu, jadi kemungkinan keputusan-keputusan yang diambil itu bakalan lebih baik dibandingkan dengan kalian kalau cuma datang secara pemula aja gitu. Dan juga jadi bagus sebenarnya dari segi ekonomi juga, pelaku brand outdoor jadi semakin laku, yang punya base camp, UMKM jadi keterbantu gitu, dan jadi ekonominya berputar di sini gitu, jadi bagus lah. Oke, dari muncak atau mendaki menjadi suatu hobi yang tenar itu sebenarnya banyak banget positifnya ya. Tapi mungkin dari beberapa hal ada yang harus kita perhatikan. Mungkin itu ya. Selanjutnya orang mau tanya, tapi ini yang masih nyinggung sama FOMO, soal FOMO tadi ya. Kalau gitu nih, buat pendaki pemula, walaupun ya kebilangnya orang masih pemula mungkin ya, baru-baru mendaki kemarin nih, apa yang sekiranya harus dipersiapkan menurut Hasbi atau Satria sebagai pendaki pemula atau pendaki yang udah sering mendaki ketika dia mau mendaki membawa pemula, gimana Bi? Menurut orang ancaman terbesar pendakian itu adalah kedinginan. Jadi sebisa mungkin menanggulangi rasa dingin itu gitu. Kayak mungkin bawa jaket yang lebih tebal, dan mungkin saya juga sering menyesal ya ketika pendakian tuh nggak bawa sleeping bag, padahal itu sangat-sangat dibutuhkan gitu ya, apalagi yang kondisinya pengen ngecamp dan sebagainya. Terus yang terakhir mungkin ya, yang terakhir itu persiapan fisik tetap harus disiapkan ya guys ya, karena naik tangga dengan tangga ketinggian 1000 ataupun 3000 mdpl itu sangat jauh, jadi sebisa mungkin ada latihan yang bisa mengatur napas kita, sesimpel kayak lari, pembiasaan lari seminggu sekali sebelum pendakian jauh-jauh hari dan sebagainya. Ya kayak gitu sih kalau menurut orang. Kalau menurut Manesat gimana? Apa aja yang selain tadi? Aku tadi yang Hasbi sebutin setuju semua ya. Intinya tentang alat ya. Sebisa mungkin kalian punya alat yang proper. Oke lah, kalau pertama kali nggak usah dulu beli, seenggaknya kalian pinjem lah dulu atau nyewa lah tentang alat. Terus yang kedua adalah kalian harus punya manajemen ekspektasi. Karena yang namanya ke alam bebas itu beda sama kalian ke mall gitu. Kalau ke mall apa yang kalian dibayangkan dan apa yang kalian datang itu kemungkinan sama. Kalau ke gunung itu ada kemungkinan beda, entah itu dari segi cuaca, apalagi cuaca gitu ya, cuaca sangat menentukan banget. Mungkin kalian di bawah ekspektasinya, bakalan ada lautan awan, ternyata hujan. Terus mungkin nanti bakalan adem, ternyata panas, atau sebaliknya. Jadi kalian harus bisa manajemen ekspektasi itu dari awal gitu. Pendaki itu
bisa dibilang gambling gitu ya. Kalau kalian mendaki cuman karena buat viewsnya doang, itu menurut aku masih salah sih pemikiran gitu. Kalau kalian mendaki buat petualangan, itu baru kalian layak lah gitu, enak lah kalau kalian ekspektasinya kayak gitu. Tapi kalau kalian masih ekspektasinya cuman sebatas view doang tanpa mikirin mendaki itu bakalan dapat petualangan, itu mungkin masih harus dipertimbangin lagi gitu kalau mau mendaki gitu sih. Oke, mungkin setelah tadi orang tanya dari Hasbi dan Satria, untuk di video kali ini kita cukupkan saja. Terima kasih banyak buat Hasbi dan Satria yang udah mau share pengalamannya. Kita ketemu lagi di konten video berikutnya. Thank you. Dadah.